Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca salah satu tulisan dari salah seorang pegiat media sosial. Dia cukup punya banyak followers. Dia pernah mengatakan dalam salah satu tulisannya bahwa kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad sebagai pribadi yang jujur, yang berakhlak, yang berintegritas, itu katanya bisa kita ragukan karena itu berasal dari sumber-sumber muslim. Jadi dia meragukan validitas sirah Nabi itu dengan alasan tidak ada sumber pembanding dari kalangan non-muslim. Kita hanya bersandar pada sumber muslim saja. Ini sebetulnya bantahan sangat receh ya untuk kita jadikan tema pembahasan. Tapi mau tidak mau di dunia media sosial itu kadang-kadang kita jumpai hal-hal receh semacam itu. Ini perlu Anda tahu saudara, untuk mengatakan informasi itu valid atau tidak, sandaran utamanya itu bukan sumber pembanding, tapi apa? Validitas sumber itu sendiri, kesahihan sumber itu sendiri. Jadi kalau sekarang misalnya ada satu sumber menyebutkan dalam kitab, oke? Nah, untuk mengecek apakah riwayat atau narasi atau sejarah dalam kitab ini sahih atau tidak, itu bukan hanya merujuk pada sumber pembanding, tapi juga mengecek kira-kira periwayatan ini punya sandaran apa enggak. Dilihat sanadnya, asal muasalnya, kemudian orang yang menyampaikannya punya integritas atau tidak, dan seterusnya. Jadi untuk mensahihkan sebuah informasi, yang kita lakukan itu adalah mengecek validitas informasi itu sendiri. Nah, kalau seandainya ada orang yang ingin mengajukan sumber pembanding, misalnya kita mengatakan Muhammad adalah sosok yang jujur dari sumber-sumber muslim. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nggak sumber pembanding yang benar-benar sahih, yang punya landasan keilmuan, kemudian menyebutkan bahwa beliau pernah berbohong, riwayat yang sahih, yang betul-betul bisa diuji nilai kesejarahannya, ada atau tidak? Ya Anda tinggal sajikan saja, lalu kita uji bersama-sama. Begitu loh logikanya. Bukan hanya karena ini berasal dari sumber muslim lalu kita ragukan begitu saja. Ya tidak begitu dong. Dalam pengkajian ilmiah itu yang menjadi tolak ukur itu argumentasi dan metode ilmiah itu sendiri. Bukan soal apakah dia dari sumber muslim atau non muslim. Boleh jadi orang muslim itu ketika meriwayatkan sejarah ada bias-bias teologis. Kita tidak memungkiri. Tapi soal kejujuran Nabi Muhammad SAW itu sudah masif, riwayat yang sudah masif, yang sudah dikenal luas, bahkan dalam sejarah sebelum era kenabian itu sendiri. Jadi Anda nggak bisa tuh meragukan kejujuran Nabi dengan alasan nggak ada sumber pembanding. Ya ayo, kalau ada sumber pembanding silahkan Anda ajukan, tapi jangan sampai meragukan informasi yang sudah sedemikian masif dikabarkan ini dengan alasan nggak ada sumber pembanding dan hanya merujuk pada sumber muslim saja. Jadi yang perlu kita tekankan sekali lagi, kita itu bersandar pada kitab-kitab muslim karena kita punya metode ilmiah yang bisa memverifikasi kesahihan riwayat-riwayat Nabi kita itu. Nah, ini yang menariknya saudara. Dalam dunia Islam itu setiap kali ada periwayatan. Tentu nggak setiap kali, tapi sebagian besar ya. Periwayatan yang menarasikan ulang sabda Nabi kita, sejarah hidup Nabi kita, itu biasanya menggunakan sanad. Jadi untuk saya tahu Nabi Muhammad itu punya akhlak apa, sabdanya apa saja, itu bisa dicek dalam kitab-kitab hadis dengan sanad yang jelas. Misalnya hadis ini diterima dari fulan ini dari fulan, kemudian dikaji tuh perawi-perawinya itu, biografi kehidupan itu dikaji. Kira-kira orang ini pernah ketemu apa enggak? Kemudian kira-kira orang ini punya integritas atau enggak, orang yang adil atau tidak, apakah orang fasik, apakah orang jujur, itu dikaji biografi kehidupan para perawinya itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa yakin bahwa apa yang tersampaikan ke kita, kalau terbukti sahih berdasarkan metode keilmuan, metode dalam ilmu riwayat, maka bisa kita ambil sebagai fakta sejarah. Nah, dalam tradisi umat agama lain, dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, ilmu semacam ini nggak ada. Ilmu yang bisa memverifikasi sejarah nabinya, sejarah sabda-sabdanya, termasuk kitab sucinya. Kita itu pakai sanad. Umat yang kalau bicara agama tuh nggak bisa asal-asalan. Semuanya harus ada sandarannya. Fulan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi SAW. Itu ada ilmunya tersendiri.
Nah, kalau seandainya ada sumber pembanding yang misalnya ingin mengajukan fakta yang berbeda, monggo. Kita harus uji juga, dia punya sanadnya atau tidak. Kemudian bukan cuma sanad. Sanad itu, kalau seandainya sanad bersambung, tapi ternyata perawinya itu misalnya terbukti sebagai pendusta atau yang tidak punya integritas, itu juga bisa menjadi alasan untuk meragukan. Jadi, ada syarat yang sedemikian ketat tuh dalam ilmu keislaman untuk menerima sebuah riwayat sebagai riwayat yang sahih. Sanadnya itu harus bersambung, perawinya itu harus orang yang terpercaya, kemudian hafalannya itu harus terbukti kuat dengan meneliti riwayat-riwayat dari orang yang bersangkutan itu, diteliti sama para ulama. Terus tidak boleh ada syuzuz, tidak boleh ada illat. Jadi dengan adanya penelitian semacam itu, maka kita bisa bersandar pada sumber-sumber muslim, bukan karena dia atau bukan karena penulisnya sesuai dengan kita agamanya, tapi karena memang kitab-kitab ini bersandar pada metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang perlu kita pahami, kadang-kadang ada orang meragukan sirah Nabi itu dengan alasan katanya kitab ini ditulis belakangan. Oke, ditulis belakangan. Saya mau nanya sekarang, sesuatu yang tertulis belakangan itu, apakah itu artinya tidak ada di masa lampau? Bedakan ya antara suatu kejadian dengan penulisan terhadap suatu kejadian. Penulisan itu memang agak belakangan, tapi bukan berarti kejadian itu nggak ada di masa lampau gitu loh. Dan yang perlu ingat, perlu Anda ketahui, masyarakat Arab di zaman Nabi itu bukan masyarakat yang mengandalkan tulisan seperti kita sekarang. Mereka itu lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Justru kalau kita paham ilmu-ilmu keislaman sejarah bangsa Arab ya, bagi orang Arab itu aib kalau orang menyandarkan pengetahuannya pada yang tertulis. Beda zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang kan kebalikannya. Hafalan orang semakin lemah, dikit-dikit PDF, dikit-dikit tulisan, data-data tertulis. Nah, ini kesalahan sebagian orientalis yang kalau mengkaji sejarah Islam itu dengan data-data tertulis saja. Seolah tidak ada data tertulis yang sezaman, kemudian diragukan. Yang perlu sumber sezaman itu adalah informasinya, bukan dia tertulis atau tidak. Nah, ada nggak informasi sezaman yang menarasikan kehidupan Nabi? Ya banyak. Sahabat-sahabat Nabi itu informasi. Mereka menyampaikan informasi yang sezaman dengan kejadian Nabi. Dari mana kita bisa tahu kalau itu dari sahabat? Dari riwayat-riwayat yang bersanad itu, yang sudah dikaji melalui metode ilmu riwayat. Jadi ilmu-ilmu keislaman hampir sebagian besarnya itu sandarannya adalah periwayatan lisan. Dan sekali lagi, sesuatu yang tidak tertulis itu bukan berarti nggak ada kan. Kalau sesuatu itu tertulis belakangan, bukan berarti kejadiannya itu tidak ada di masa lampau, gitu loh logikanya. Ada peristiwanya itu, periwayatannya itu ada, informasinya sudah ada, kejadiannya sudah ada, tersampaikan kepada kita, tapi tidak semuanya tertulis. Justru sebagian besarnya kitab-kitab ini tuh ditulis belakangan karena kebiasaan orang Arab dulu itu mereka tidak mengandalkan tulisan tapi mengandalkan hafalan dan ingatan, dan itu dikenal dalam sejarah bangsa Arab. Oke? Nah, saya mau merekomendasikan untuk sahabat-sahabat semuanya untuk pendalaman lebih jauh tentang isu ini. Apakah benar kitab-kitab sirah itu ditulis belakangan? Apakah emang tidak ada kitab yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW? Ada satu studi bagus dan ini bisa mematahkan banyak pikiran dari orientalis. Judulnya ini nih, Masadir As-Sirah An-Nabawiyah karangan Muhammad Yusri Salamah. Nah, yang tadi saya sebutkan akan saya kutipkan, silahkan dibaca. Ini nanti semuanya saya akan sebutkan bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa itu bukan mengarang-arang dari diri saya sendiri, tapi itulah yang kita ketahui dalam tradisi keilmuan Islam. Dengarkan apa yang dikatakan Profesor Yusri Salamah dalam kitabnya Wal Asl fi Ada al-Ulum al-Islamiyyati kulliha asy-Syafaha was-Sima. Jadi sandaran utama dalam menyampaikan ilmu-ilmu keislaman, termasuk sirah Nabi, sejarah hidup Nabi, kemudian hadis Nabi, itu asy-Syafahah, periwayatan lisan, wasima, dan pendengaran langsung. Gitu ilmu Islam itu. Beda dengan hazanah atau tradisi umat agama lain, jangan disamakan. Jadi kita itu kalau mengkaji sejarah Islam nggak bisa, saudara, hanya mengandalkan data-data tertulis saja. Harus merujuk pada riwayat-riwayat yang terbukti sezaman informasinya dengan kejadian atau peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kitab-kitab hadis itu sudah diteliti. Kitab-kitab hadis itu ada yang sahih, ada hadis kumpulan hadis sahih, ada kumpulan hadis hasan, bahkan hadis-hadis yang palsu itu ada kitabnya tersendiri.
al-mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, diteliti semuanya. Dan itu ada sumber sezaman dengan kejadian yang dinarasikan, yaitu para sahabat, lisannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulliha asyafa wasima lal kitab, bukan data tertulis, bukan kitab. Jadi sandaran utama untuk menyampaikan ilmu keislaman itu bukan data-data tertulis, data tertulis, melainkan periwayatan lisan dan pendengaran langsung. Murid menyimak dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan itu nggak ada. Tradisi semacam ini nggak ada di umat agama lain. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui atau tidak itu fakta, ya, bukan hanya masalah iman. Kenapa itu harus bersandar pada periwayatan lisan? Ihtirazan anil wuqu fil khata wat tahrif fil lafzi wal ma'na, supaya terhindar dari kesalahan dalam meriwayatkan. Karena begini nih, lihat. Sebetulnya kalau misalnya kita bersandar pada data tertulis, kadang-kadang data tertulis itu bisa dimungkinkan untuk didistorsi. Ya kan, kesalahan tulis lah, orangnya lupa lah, atau kemudian ada yang naskah yang tertukar, ya, naskah yang misalnya tidak diketahui penulisnya dan lain-lain. Jadi kalau seandainya sejarah Islam itu hanya bersandar pada data-data tertulis, akan banyak hal bisa kita ragukan. Tapi subhanallah, justru sejarah Islam itu tersampaikan dengan periwayatan lisan, karena dengan adanya ketersambungan murid dengan guru, ketika misalnya murid salah baca, guru itu bisa langsung koreksi. Itulah kelebihan riwayat lisan. Riwayat lisan itu jadi bisa menghindarkan orang dari kesalahan, salah cara baca misalnya, atau kesalahan gramatikal misalnya. Jadi justru periwayatan lisan itu lebih valid sebagai sumber sejarah, asalkan dengan syarat yang ketat itu tadi, gitu ya. Bukan hanya data-data tertulis saja. Wal lugha wal fahm wa hirsan ala tablighil alam kama kharaja min ba'ihi, dan kesungguhan untuk menyampaikan ilmu sebagaimana dari sumbernya. Jadi otentik gitu loh, terlepas dari distorsi. Karena periwayatan lisan itu kan bisa, kalau terjadi interaksi antara murid dengan guru, kalau murid salah itu kan guru bisa langsung koreksi. Coba kalau tulisan sekarang kalau saya punya guru saya ngarang kitab, kemudian saya baca, saya nggak pernah ketemu sama guru saya, dan dia nggak pernah mengajarkan kitab itu langsung kepada saya. Bisa aja saya salah baca, salah pemahaman. Coba lihat data tertulis itu ya, betapa sangat mungkin diragukan. Sementara kalau misalnya datanya adalah riwayat yang terbukti sahih dengan periwayatan lisan gitu ya, melalui metode ilmu riwayat, terbukti bahwa bersambung sanadnya, kemudian perawinya itu terpercaya, kemudian hafalannya kuat, maka itu bisa lebih meyakinkan sebetulnya. Itulah yang membedakan sejarah Islam dengan sejarah umat agama lain. Wa hifdzan lil ma'rifah minal khalal alladhi yatatarraq ila al-akhid anis suhub min dun ayat talaqqa anil ulama. Untuk menjaga dari kecacatan yang bisa dimiliki oleh orang yang mengambil pengetahuan itu dari suhuf, dari lembaran-lembaran. Itu tadi yang saya bilang, kalau orang ngambil pengetahuan dari lembaran, itu potensi salahnya itu lebih banyak ketimbang orang menerima informasi langsung dari guru. Sehingga ada proses saling mengoreksi satu sama lain, begitu ya. Nah, itulah kelebihan ilmu-ilmu keislaman dibanding dengan tradisi keilmuan dalam umat agama lain. Ini orang muslim harus tahu ini ya, supaya jadi kritikan orientalis yang mengatakan sejarah hidup Nabi di belakangan itu bagi saya itu sangat receh. Karena data tertulis itu bukan satu-satunya data sejarah itu loh. Kata kuncinya, data historis itu tidak selamanya harus berupa data tertulis. Sejarah lisan, kalau dia terverifikasi sahih, itu sah. Jangankan bicara sejarah, dalam kehidupan sehari-hari sekalipun, Anda ketika menerima informasi dari orang banyak, saksi matanya banyak, nggak tertulis, kan Anda terima. Apakah Anda menolak informasi karena dia tidak tertulis saja? Kan tidak. Banyak sekali kan fakta kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa penerimaan terhadap informasi lisan itu sah sebagai penerimaan ilmiah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tuh kutipan Yusuf Salama di halaman 68, masih di kitab yang sama ya. Nah, ini kritikan kayak gini sebagai bukti bahwa sudah sejak zaman masa lampau orientalis sudah banyak bicara hal semacam itu. Nah, di antara kritikannya kata Yusuf Salama, dia mengutip ulang, wa mimma asya'uhu min as-sakhaf aidan anna dhaya ta'ifa min kutubis siyar wal maghazil ula kana lahu athar fi ma'rifatina bisirah nabawiyah wal. Nah, saya langsung mengutip kutipan yang relevan. Wa hadzal qaul maksudnya perkataan ini, perkataan atau pandangan yang mengatakan bahwa hilangnya data-data tertulis sirah Nabi itu menjadikan kita ragu akan validitasnya.
Kata beliau, wa hadzal qaul min ablagh dalil ala qillati fahmihim. Ini pandangan semacam ini yang suka meragukan sirah Nabi dengan alasan data tertulisnya baru belakangan, itu menunjukkan recehnya pemahaman mereka yang dangkal gitu loh. Qillati fahmihim wa baladati adhanim, dan kebodohan mereka. Memang begitu. Rata-rata orang yang mengkritik dengan cara begitu tuh nggak paham bagaimana tradisi keislaman itu, tradisi keilmuan Islam itu sampai kepada kita. Sekali lagi, bukan sandarannya itu data tertulis, melainkan periwayatan lisan. Sampai sekarang begitu. Mau itu kita belajar Al-Quran, belajar hadis, riwayat itu dipertimbangkan ya sebagai salah satu metode yang valid. Wabaladati adhanin fima yata'allaq bil ulum al-islamiyah, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Dzalika anal ma'rifah bis sirah lam tahsul min kitabin mu'tamad aw nassin mu'allaq muhaddad bal minar riwayah. Jadi pengetahuan tentang sirah Nabi itu tidak dihasilkan melalui kitab, dokumen tertulis, au nassin mu'allaq, atau teks muhaddad yang tertentu, kama yatawahamun, seperti yang ada dalam ilusi mereka itu, orientalis maksudnya, dan orang-orang sejenisnya. Bal minar riwayah al-mu'tabarah, tapi dari riwayat yang mu'tabar, yang terbukti sahih, yang terbukti valid. Bisyurutihal ma'rufah sanadan wa matnan, dengan syarat-syaratnya yang dikenal baik dari sisi sanad maupun matan. Jadi sanad aja belum selesai itu. Andai pun satu riwayat sanadnya sahih, itu ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak kalah ketat, sehingga kalau kita mengatakan ini riwayat sahih, ini riwayat dhaif, ulama itu mengatakan demikian setelah meneliti panjang, bukan hanya berdasarkan keimanan. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak orang di luar sana mengajukan dokumen pembanding yang bisa meruntuhkan narasi dalam sumber-sumber Muslim dengan data-data historis yang valid dengan metode keilmuan yang tepat? Saya jawab mereka tidak akan bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.